Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Ikhwa Yudi. Saya guru matematika di SMA Negeri 2 Tulangbong Udik, Kabupaten Tulangbong Barat, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, pada bagian satu ini adalah metode eliminasi ya. Nah, materi ini adalah materi matematika wajib kelas 10 ya, semester 1. Baik, bisa kita mulai ya. Ya, pertanyaannya diawali dari apa itu sistem persamaan linear 3 variabel yang kalau disingkat itu SPLTP ya. Nah, maka jawabannya adalah bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu sebenarnya perluasan ya dari sistem persamaan linear 2 variabel atau yang kita bisa singkat dengan SPLDP ya. Nah, ini kan sudah dipelajari di sekolah menengah pertama ya. Ada beberapa metode yang bisa kita pergunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tadi metode-metode itu juga nanti akan kita pakai sebenarnya dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada sistem persamaan linear 3 variabel, bedanya dengan yang 2 variabel, ya pertama dia ada 3 persamaan yang jelas. Kalau di 2 variabel kan ada 2 persamaan ya. Nah, di 3 variabel ini ya ada 3 persamaan. Kemudian masing-masing persamaan nanti memiliki 3 variabel. Misalnya variabelnya kita pakai X, Y, dan Z. Ya sama dengan yang 2 variabel. Ya ada berarti dia ada 2 persamaan dan masing-masing persamaan mengandung 2 variabel. Nah, baik. Nah, bisa kita lihat di sini nih, bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel itu ya sesuai dengan definisinya tadi. Maka dia mempunyai 3 persamaan, lalu setiap persamaan itu mengandung 3 variabel. Ya. Nah, bagian-bagian dari bentuk umum ini bisa kita lihat pada keterangan 1 dan 2 ya. Di keterangan 2 ya abjad A, B, C ya, dan D itu menunjukkan nilai-nilai koefisien ya. Kalau A itu koefisien dari X ya, B itu baik B1, B2, B3 itu adalah koefisien dari variabel Y, lalu C itu adalah koefisien dari variabel Z, dan D itu adalah konstanta ya. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami. Baik, dari bentuk umum itu kita bisa melihat sebenarnya ada 3 ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama tadi ya semua persamaan itu memakai tanda relasi sama dengan ya, karena memang kita berbicara di sini adalah berbicara persamaan ya, tentu dia menggunakan tanda persamaan. Yang kedua, mempunyai 3 variabel tadi ya, ada X, Y, dan Y, Z ya. Yang ketiga, ketiga variabelnya itu mempunyai derajat 1 ya. Jadi berpangkat 1. Karena memang kita berbicara persamaan linear di sini ya, persamaan yang berpangkat 1 dan bukan berbicara di persamaan kuadrat atau sebagainya. Nah, baik selanjutnya apa sih yang mau kita kerjakan atau kita selesaikan di sistem persamaan linear 3 variabel ini? Tentu yang menjadi pekerjaan, menjadi PR kita adalah bagaimana kita menentukan ketiga nilai variabel tersebut. Begitu. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara penyelesaiannya di sini nanti kita akan mengenalkan 2 metode ya, metode eliminasi, substitusi, dan juga gabungan dari keduanya. Nah, untuk bagian pertama ini kita akan mencoba satu saja dulu, yaitu metode eliminasi. Oke, nanti di bagian kedua kita akan coba metode substitusi dan juga gabungan dari kedua metode tersebut. Nah, baik. Kita akan melihat bagaimana penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kita mencatat di sini ada 3 langkah ya, ada 3 prosedur atau 3 algoritma bagaimana kita bisa lebih mudah menyelesaikan persamaan linear 3 variabel itu dengan metode eliminasi. Langkah pertama adalah kita ambil 2 persamaan ya. Kan ada 3 tadi ya. Nah, kita ambil 2 persamaan lalu kemudian dari 2 persamaan itu kita eliminasi salah satu
variabelnya. Boleh kita lihat situasional aja nanti apakah mau variabel X-nya atau Y atau Z yang mau dieliminasi, boleh saja. Nah, kalau sudah kita eliminasi, maka nanti yang tersisa itu adalah hasilnya nanti dua variabel, ya, gitu. Nah, kemudian di langkah satu ini juga nanti kita dua kali melakukan eliminasi, ya, dengan pola yang sama, ya. Nah, dari langkah satu ini nanti kita masuk ke langkah kedua, ya. Hasil pekerjaan pada langkah satu kita mendapatkan dua bersama linear dua variabel. Nah, di langkah kedua ini maka kita selesaikan, ya, bersama linear dua variabel itu dengan metode yang sama, dengan mengeliminasi salah satu variabel sehingga kita mendapatkan nilai satu variabel lainnya. Nah, di langkah yang ketiga, ya, kita bisa substitusikan hasil yang kita peroleh dari langkah 2 itu sehingga kita mendapatkan nilai dari ketiga variabel yang hendak kita selesaikan. Nah, itu ya tahapan sederhananya seperti kita kira. Baik, nah sekarang kita kita coba langsung ke praktek bagaimana menentukan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini di contoh soal satu ini kita lihat ada tiga persamaan, ya, 1, 2, dan 3. Ya, kita identifikasi masing-masing dengan diberikan penomoran supaya mempermudah, ya. Nah, langkah pertama dimulai dari ketiga persamaan itu kita ambil dua, ya, 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 atau 2 dengan 3, terserah kita, boleh saja itu pilihan, ya. Nah, misalnya di sini kita ambil persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, apa yang mau dikerjain? Nah, dari dua persamaan yang kita ambil itu, kita akan mengeliminasi salah satu variabelnya. Nah, yang paling mudah itu kita lihat mana yang koefisiennya sama. Nah, di situ kita melihat bahwa koefisien dari Z, ya, variabel Z itu kan sama, 2 dan 2, ya. Makanya, walaupun satunya positif, satunya negatif. Nah, itu kalau dijumlahkan maka habis dia. Ya. Z peubah Z-nya, ya, sehingga yang tersisa dari hasil penjumlahan kedua persamaan tersebut adalah 3X negatif 2Y sama dengan 8. Nah, jadi hasilnya itu kita nyatakan sebagai persamaan baru lah, misalnya persamaan nomor 4. Itu ya, langkah pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan sekali lagi, ya. Kita ambil sekali lagi dua persamaan, ya, dari soal tadi, ya. Misalnya kita ambil di sini persamaan 1 dan persamaan 3. Lalu yang kita lakukan sama, ya, kita mengeliminasi variabel yang kita eliminasi seperti di langkah 1 tadi, ya, variabel Z. Ya, nah. Tapi di sini kan kita melihat bahwa koefisien dari variabel Z-nya berbeda. Ini 2, ini negatif 1. Gitu. Kalau dijumlahkan kan tidak habis, ya. Dikali juga nggak habis, dibagi juga nggak habis, ya. Maka supaya nanti kalau dijumlahkan habis, kita samakan variabelnya, koefisiennya. Ya. Karena ini sudah 2, ini 1, yang ini aja yang kita kali. Kita kali dengan 2 sehingga hasil perkaliannya jadi sama itu, ya. Nah, kalau dijumlahkan maka nanti habislah variabel Z-nya itu. Sehingga yang tersisa dari hasil penjumlahan kedua persamaan tersebut adalah 7X plus 7Y sama dengan 42. Nah, ini hasilnya juga adalah sebuah persamaan linear dua variabel. Ini kita nyatakan sebagai persamaan yang kelima. Ya. Jadi kita dapat dua persamaan baru nih, yang kedua-duanya adalah persamaan linear dua variabel, ya, dari langkah 1 dan 2 tadi. Ya. Nah, persamaannya adalah persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa, ya, hasil pekerjaan kita dengan dua tahapan eliminasi tadi menghasilkan dua persamaan linear dua variabel. Nah, langkah selanjutnya adalah, ya, kita lanjutkan, ya, dari dua persamaan itu kita mengeliminasi salah satunya, ya, misalnya ini kita akan mengeliminasi Y untuk kita mendapatkan nanti nilai X, ya. Ya, sama prosedurnya, ya, kita samakan saja koefisien dari variabel Y, ya. Satunya 2, satunya 7 kan berbeda ini. Nah, supaya sama, ya, kita kali silang saja, ya.
persamaan yang 4 kita kali 7, persamaan yang 5 kita kasih dengan 2. Hasil perkaliannya menunjukkan bahwa koefisiennya sama, sehingga kalau dijumlahkan maka ubah Y ini habis. Ya. Hasilnya kita mendapatkan ya nilai X, nilai perubahan X yaitu 4. Ya. Nah, kalau sudah dapat 1, maka langkah berikutnya menjadi lebih mudah. Ya. X sama dengan 4 itu tinggal kita substitusikan ke persamaan 5 ya. Atau persamaan 4 juga boleh ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan 4, maka kita mendapatkan nilai Y, ya negatif 2. Berarti kan sudah 2 nih, X-nya 4, Y-nya negatif 2. Maka tinggal satu lagi, yaitu nilai Z yang belum kita peroleh. Maka untuk mendapatkan nilai Z, kita substitusikan saja kedua nilai tadi, X dan Y, ke persamaan 1 ya. Misalnya di sini kita ambil persamaan 1. Mau yang 2 juga boleh, mau persamaan 3 juga boleh. Ya, nah hasil substitusinya kita mendapatkan nilai Z sama dengan negatif 1. Ya. Nah, tara, sudah selesai nih. Ya, jadi himpunan persamaannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 4, Y-nya negatif 2, dan Z-nya adalah negatif 1. Nah, mungkin itu ya. Sangat mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, ini apa ini? Oke, nanti untuk yang metode penyelesaian dengan substitusi ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Nanti ada soal latihan mandiri, bisa dicoba sendiri ya. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.